Selamat pagi teman-teman. Kita akan kuliah Pancasila ya, pendidikan Pancasila. Tapi sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu. Oke? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sangat bersyukur atas kehidupan yang boleh kami alami, yang boleh kami hayati bersama dengan keluarga dan teman-teman kami di dunia ini. Kami sungguh menyadari bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara, dan semoga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dan kekuatan kepada masing-masing dari kami, agar kami dapat dengan sebaik-baiknya menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga bolehlah hidup kami adalah sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibunda dari Suster Graciela yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga Engkau memberkati dan memeluk arwah beliau, memberikan kedamaian abadi, sehingga bolehlah arwah Ibunda Teresa dapat tenang dan damai abadi bersamamu. Kami juga berdoa bagi kakak dari Suster Sylvia yang sedang sakit, yang menderita sakit kritis. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan daya kekuatan penyembuhan kepada beliau, dan biarlah beliau kembali dapat memuliakan nama-Mu. Dan kini, ya Tuhan, kami akan belajar mata kuliah Pancasila. Semoga dengan belajar bersama ini, kami dapat semakin menyadari, semoga dalam hidup kami yang sementara ini kami dapat gotong royong, saling membantu satu sama lain, saling meneguhkan satu sama lain, meskipun kami berbeda suku, agama, ras, dan juga golongan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kita akan kuliah pendidikan Pancasila. Saya membuat video ini jam 3 jam 3, jadi karena nanti pagi ini saya harus berangkat dengan Suster Berta ke arah Klaten, Solo begitu, untuk penarikan mahasiswa PPL. Jadi saya buat video ini untuk pembelajaran kita ya. Oke. Sekali lagi saya turut berduka bagi Suster Graciela. Semoga sang ibu diberi kedamaian abadi. Saya sendiri anak yatim, Sir. Jadi ayah saya sudah meninggal ketika saya usia 5 tahun waktu itu. Dan saya sadar mungkin Suster juga mengalami kesedihan yang amat sangat seperti saya alami waktu itu. Tetapi memang setelah ayah saya meninggal, saya merasa lebih dekat ya. Karena ya ayah saya yang kemudian menjadi ya panduan hidup begitu ya, panduan hidup. Lalu saya merasa secara emosional ayah selalu ada. Jadi Suster tetap semangat ya, tetap semangat, dan mari kita jalani kehidupan kita yang fana ini ya. Juga Suster Sylvia tetap kuat ya, dan semoga kakaknya cepat sembuh, amin. Lalu ada siapa lagi yang ikut kuliah kita? Arga. Ayo Arga ini diam-diam saja. Ayo ya, semangat kuliah. Bernadetta, selamat pagi. Elaviana, selamat pagi. Saya barusan dari sekolahmu ya. Kemarin saya dari SMK Pius, dan ramah sekali kepala sekolah Pak Adi ya. Pak Theo, dan saya juga disambut Pak Handa, Bu Yuli. Mereka sangat ramah. Terima kasih Elaviana.
Lalu ada Luisa, selamat pagi. Luisa, tetaplah tersenyum ya, karena I'm not okay, I'm in pain, but I hid it with a smile. Ayolah, sakit apa ya? Sharing-sharing saja ya bersama kita ya. Kita sambut sukacita bersama. Oke, Luisa. Fanny Odilia, selamat pagi Fanny. Omega, sibuk terus ini ya. Selamat pagi. Sinta, selamat pagi. Tiara, selamat pagi. Dewi Jai, selamat pagi Dewi Jai. Ada Asep, selamat pagi. Ada Maria Dola, selamat pagi. Apa kabar di daerah timur sana ya? Saya kangen laut di sana ya, sangat indah sekali. Aden, selamat pagi. Santa Apriliana, selamat pagi Santa. Ora et labora ya Santa ya. Ada Bonifacia, selamat pagi. Franz Gloria, selamat pagi. Ada Januar, selamat pagi. Kita akan segera bertemu ya. Sudah ada proyeknya ini ya. Arnia Fenty, selamat pagi. Kristina Putri, selamat pagi Kristina. Rahel, selamat pagi Rahel. Bangkit, selamat pagi. Anindita, selamat pagi. Antonis Brian Michael, selamat pagi. Nah ini juga, kamu belum buat Pancasila Brian ya? Jadi ketika saya memeriksa tugas-tugas Pancasila Anda ini ya, mahasiswa yang terkasih, MS Team saya down. Jadi ketika saya habis memeriksa Omega kalau tidak salah, down ya. Jadi mungkin belum semua mendapat nilai. Saya mohon maaf ya. Bukan salah saya juga, ini MS Team-nya nih, saya tidak tahu ini ya. Saya harus memikirkan cara untuk ada backup nilai ya. Lalu Brian, ayo Brian, mana? Ayo semangat kerjakan ya tugas-tugasnya. Kemudian Anastasia Novita, selamat pagi Anastasia Novita. Silia Egar, selamat pagi. Petrus Satria, selamat pagi. Kemudian siapa lagi? Suster Angela, selamat pagi Suster. Dan Hedwig Angela, selamat pagi. Semoga semuanya kabar baik ya. Oke, mari kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini ya. Saya sudah berikan kepada kalian modul ya, buku Pancasila yang saya buat sendiri setelah melihat berbagai macam modul dari teman-teman profesor, rekan dosen yang lain ya. Lalu saya buat bersama dengan Suster Berta. Kita buka bab 1, silahkan Anda bisa buka modul ya. Lahirnya Pancasila di antara ideologi kebangsaan lain. Sebuah refleksi terhadap pidato Soekarno di hari lahirnya Pancasila. Jadi ketika saya membuat buku ini, itu saya berpikir kira-kira ada masalah apa sehingga saya bisa membuat buku ini ya. Lalu saya ingat-ingat bahwa di masa lalu saya juga mengajar Pancasila di beberapa kampus ya. Nah ternyata teman-teman, ada mahasiswa, ini sudah mahasiswa loh, yang tidak hafal 5 sila Pancasila ya. Salah satu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Salah kedua persatuan Indonesia, itu kan salah ya. Nah itu terjadi beberapa kali. Memang tidak banyak, tetapi terjadi beberapa kali. Ada mahasiswa yang tidak hafal Pancasila. Luar biasa ya. Nah, lebih unik lagi karena para mahasiswa ini kalau ditanyai bahasa Inggris bisa menyaut dengan baik ya. Kalau saya tanya nama penyanyi Korea itu tahu ya, Blackpink itu siapa saja ya. Jennie, Lisa, siapa lagi ya? Rosie ya. Satu lagi siapa? Jisoo, saya juga hafal. Jadi ternyata mereka tuh hafal aktor-aktor Korea, bisa bahasa Inggris dengan baik. Yang cowok, yang hobi sepak bola, saya tanya nama pemain sepak bola asing, mereka bisa tahu ya. Tetapi 5 sila Pancasila itu tidak hafal. Menurut saya ini memprihatinkan ya.
Kenapa? Ini kan individu-individu calon cendekiawan ya. Mahasiswa, bukan siswa. Maha itu besar, siswa ya. Jadi sudah melewati TK, SD, SMP, SMA di Indonesia. Tetapi kok tidak hafal Pancasila? Hanya 5 sila saja ya. Nah, kalian hafal tidak ini? Jangan sampai tidak hafal ya. Dan setelah hafal, tentu saja saya berharap mereka memahami maknanya. Ya. Semoga mahasiswa yang sudah mahasiswa ini memahami pentingnya arti ketuhanan yang Maha Esa dalam hidup. Pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam hidupnya. Memahami pentingnya persatuan Indonesia dalam hidupnya. Negara kita sudah mengalami berbagai macam krisis, sehingga proses persatuan ini panjang teman-teman. Bahkan saudara kita sempat lepas ya. Mereka berdiri sebagai negara sendiri, Timor Leste. Dan tingkat kesejahteraannya juga masih berjuang sampai sekarang. Jadi belum ada bukti sahih bahwa pulau yang lepas menjadi negara sendiri atau daerah yang lepas menjadi negara sendiri bisa lebih sejahtera begitu hidupnya daripada masa lalu ketika bergabung dan bersatu dengan Indonesia. Ya. Semoga setiap rakyat Indonesia dan kalian mahasiswa juga memahami pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidupnya. Karena kalau satu unsur rakyat Indonesia itu mengalami keadilan, yang lain juga akan naik, teman-teman. Tapi kalau ada satu unsur misalnya rakyat miskin, tidak adil, nah, mereka bisa demo, bikin chaos, kriminalitas, lalu semuanya menjadi terganggu keadilan ini. Oke ya. Jadi fakta-fakta ini membuat saya bertanya dalam hati, benarkah generasi muda itu sudah hidup sedemikian nyaman sehingga melupakan fakta tentang jutaan liter darah ya, dan jutaan nyawa itu tertumpah dan melayang dan hilang di tanah air Indonesia hanya untuk meraih kemerdekaan di bangsa kita ini ya, dari penjajahan. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, saya menyadari bahwa memang dinamika zaman berubah sedemikian cepat ya. Misalnya Yuval Noah Harari, profesor dari Israel, dalam bukunya Sapiens mengatakan bahwa manusia era sekarang itu cenderung jauh dari penderitaan. Ini terjadi karena manusia lebih banyak meninggal akibat makan terlalu banyak daripada mati karena kelaparan. Ya, statistik mengatakan demikian. Jadi wabah penyakit juga sangat jarang. Kalaupun ada COVID tuh tingkat kesembuhan 80%, 90%. Zaman dulu penyakit pes, penyakit apalagi? Penyakit pes, penyakit flu Spanyol, itu tingkat kesembuhan bisa 0%. Ya. Sementara COVID ini ya kita prihatin ya, COVID, tetapi tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Nah, generasi muda sekarang bisa jadi terlalu nyaman dengan perkembangan sarana teknologi, dengan perkembangan ya segala macam hal yang membuat hidup itu enak ya. Dulu saya ke SMA itu jalan kaki 5 kilo bolak-balik ya. Sekarang kalian bisa Gojek ya, 5.000, 10.000. Dulu uang jajan saya itu 500 perak, mungkin sekarang sudah cukup banyak. Dulu tidak ada HP ya. Saya kalau ketika kuliah itu harus ke perpus dan tepat waktu. Sementara sekarang kalian bisa buka Wikipedia atau download e-book. Begitu dimudahkan. Oleh karena itu, jangan sampai karena terlalu nyaman lalu kalian merasa Pancasila itu tidak penting. Itu fatal, teman-teman. Karena
kalian bisa terjebak dalam individualisme, dalam egoisme, bisa lebih jauh dalam hedonisme, dan seterusnya. Paham-paham yang kalian sebutkan dalam video terdahulu. Oke, saya berikan materi ya kepada kalian, mengingat ini temanya masih hari lahirnya Pancasila. Silahkan kalian simak video kedua ini ya, dan jangan kemana-mana, saya tunggu tugasnya.